Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'al huda, amma ba'd. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam episode kedua acara Kolak edisi Ramadan 1443 Hijriah. Seperti biasa saya akan membaca pantun pembuka yang ini akan menjadi pantun tetap selama acara Kolak. Bunga melati, wangi semerbak, mekar merekah di taman kota. Jumpa kembali di acara Kolak untuk menambah wawasan agama. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, pada episode kedua ini saya akan membahas tentang puasa sebagai ibadah. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 183 yang pada episode sebelumnya sudah sempat kita bahas, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita kaitkan ayat ini dengan tema kita tentang puasa sebagai ibadah, maka kita bisa memahami dalam 5 perspektif. Mudah-mudahan ini bisa selesai dalam satu episode ini. Yang pertama adalah bahwa puasa itu adalah bagian dari rukun Islam. Puasa sebagai ibadah melekat dengan kualitas dan kesempurnaan diri kita sebagai seorang yang beragama Islam. Di dalam sebuah hadis yang saya kira sebagian besar kita telah menghafalnya di luar kepala, Rasulullah bersabda, Bunyal Islamu ala khomsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumu Ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Rukun Islam atau Islam itu dibangun atau ditegakkan di atas 5 perkara. Yang pertama adalah kita bersyahadat, kita bersaksi, kita mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kita menunaikan sholat. Terutama yang dimaksud sholat ini adalah sholat 5 waktu, sholat yang fardu. Kemudian yang ketiga adalah kita membayar zakat, wa ita'iz zakah, kita membayar zakat. Kemudian yang keempat, kita menunaikan puasa Ramadan. Dan yang kelima, kita menunaikan ibadah haji. Karena itu maka sebagian ulama berpendapat bahwa puasa itu menjadi penentu kesempurnaan keislaman kita. Sebagian berpendapat bahwa penyebutan rukun iman itu merupakan satu rangkaian yang bersifat hierarkis atau bersifat bertingkat-tingkat. Walaupun sebagian mengatakan tidak seperti itu. Kelompok yang berpendapat bahwa penyebutan di dalam hadis itu bersifat hierarkis dimulai dengan syahadat. Untuk menjadi orang Islam itu seseorang harus bersyahadat. Kemudian yang kedua, setelah bersyahadat baru dia menunaikan sholat. Kemudian yang ketiga dia membayar zakat. Yang keempat dia berpuasa. Yang kelima dia haji. Tetapi kelompok yang kedua berpendapat tidak harus seperti itu. Syahadat itu tidak harus secara formal diikrarkan.
Karena apa? Kita sebagai seorang muslim, saya pribadi misalnya tidak pernah secara khusus bersyahadat. Tetapi setiap saya melaksanakan sholat, saya membaca syahadat. Kalau kita membaca tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir di dalam sholat kita, sholat fardu, di situ kita membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi tidak harus secara formal dideklarasikan, karena syahadat itu dengan sholat itu tidak dapat dipisahkan, karena setiap sholat kita membaca syahadat. Yang kedua juga tidak semua orang Islam itu harus membayar zakat, karena zakat itu ada ketentuan yang secara syar'i diberlakukan kepada pertama orang-orang yang memiliki harta dengan nisab tertentu dan haul tertentu. Sehingga kalau orang memiliki cukup harta yang mencapai 1 nisab, kemudian mencapai 1 haul, maka barulah dia terkena kewajiban zakat. Kemudian yang berikutnya puasa. Nah, kalau puasa tentu ada ketentuan tersendiri bagaimana kita berpuasa. Nanti kita bahas pada segmen-segmen yang berikutnya. Karena itu ketika kita kaitkan dengan kesempurnaan sebagai seorang muslim, ada orang yang dia sholat, dia berpuasa, tapi dia tidak terkena kewajiban membayar zakat. Dia tidak terkena kewajiban membayar zakat karena dia memang orang yang tidak mampu. Seharusnya malah dia menerima zakat, tapi dia berpuasa. Nah, kemudian haji juga demikian. Banyak orang sudah puasa, tapi dia tidak mampu menunaikan ibadah haji. Sehingga pada bagian pertama, puasa disebut sebagai ibadah karena puasa merupakan bagian dari rukun Islam, bagian dari kesempurnaan Islam kita. Kemudian yang kedua, puasa itu disebut sebagai ibadah karena puasa itu kita tunaikan sebagai wujud kita memenuhi dan mematuhi perintah atau panggilan Allah. Sehingga karena itu maka bagaimana kita melaksanakan puasa dan bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan berpuasa nanti akan kita jawab pada segmen yang kedua. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, seperti biasa pada segmen kedua saya akan membaca pantun. Kali ini pantunnya berbunyi, nelayan tua mengayuh sampan mencari ikan di samudra. Tunaikan puasa sepenuh iman untuk menjadi insan bertakwa. Pemirsa rahimakumullah, kalau kita kembali mengkaji puasa sebagai ibadah, maka ibadah itu di dalam Islam paling tidak ada 4 dimensi yang melekat. Yang pertama, ibadah itu terkait dengan apa yang dimaksud dan disebut oleh para ahli fikih sebagai tarikhut tasyri' atau sejarah dari suatu ibadah itu disyariatkan. Kapan ibadah itu disyariatkan, kemudian bagaimana konteks suatu ibadah disyariatkan, ini penting untuk menjadi pemahaman kita mengenai ibadah. Yang kedua adalah maqasidut tasyri' atau tujuan dari kita ini beribadah dan melaksanakan syariat. Kemudian yang ketiga adalah kaifiyatut tasyri', bagaimana suatu tuntunan ibadah dan syariat itu dilaksanakan, tata caranya, syarat rukunnya, dan berbagai hal yang terkait dengan pelaksanaan suatu ibadah. Dan yang keempat adalah hikmatut tasyri' atau hikmah dari pelaksanaan suatu ibadah atau pelaksanaan suatu tuntunan syariat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kalau ini kita kaitkan dengan puasa, maka kita mendapatkan penjelasan dari Allah bahwa puasa itu adalah ibadah yang dikhususkan bagi orang-orang yang beriman. Ayat
183 surat Al-Baqarah dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sehingga ibadah ini itu makhsusun, terkhusus kepada orang-orang yang beriman. Orang yang tidak beriman, non-muslim, tidak terkena kewajiban melaksanakan ibadah puasa. Tetapi yang penting dalam kaitan ini adalah bahwa panggilan ya ayyuhalladzina amanu hubungannya dengan ibadah adalah bahwa kita ini melaksanakan ibadah itu murni dan hanya karena Allah. Ini melekat kepada posisi kita sebagai Abdullah atau sebagai hamba Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Sehingga karena itu maka titik awal di dalam kita ini beribadah adalah kita niat karena Allah, kita melaksanakannya karena itu merupakan tuntunan dari Allah. Kemudian yang kedua, puasa sebagai ibadah, kalau kita kaitkan dengan 4 dimensi tadi itu, juga dijelaskan bagaimana kita melaksanakannya. Kita melaksanakan puasa tentu saja ketika sudah masuk bulan Ramadan. Kita melaksanakan puasa dengan waktu tertentu, syarat-syarat tertentu, dan berbagai ketentuan lain di dalam ibadah. Kaifiahnya di situ sudah ada. Dalam prinsip ibadah, segala sesuatu itu pada dasarnya terlarang. Ibadah itu segala sesuatu itu pada dasarnya terlarang, jadi nggak boleh ngarang orang itu beribadah. Beribadah itu diperbolehkan karena ada perintah. Kalau tidak ada perintah, tidak boleh orang mengarang-arang ibadah itu. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau kita kembali kaitkan dengan puasa sebagai ibadah tadi, maka puasa itu disyariatkan secara historis pada tahun kedua setelah Nabi Muhammad itu hijrah. Dan puasa itu kita laksanakan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Itulah bagian dari maqasid atau tujuan kita berpuasa, dan kemudian bagian dari hikmah kita berpuasa. Sehingga dengan kita berpuasa, di antara tujuannya adalah selain kita beribadah kepada Allah, kita niat karena Allah, juga kita berikhtiar, berusaha untuk menjadi manusia yang bertakwa. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, ibadah itu harus didasari oleh niat. Dan tadi sudah saya singgung bahwa niat di dalam beribadah itu adalah karena Allah. Karena itu kalau seseorang itu beribadah bukan karena Allah, maka ibadahnya menjadi sia-sia. Kalau seseorang itu beribadah tidak sesuai dengan tuntunan Allah, maka ibadahnya menjadi mardud atau menjadi tertolak. Dan kalau seseorang itu beribadah, kemudian dia tidak mendapatkan hikmah dari dia beribadah itu, ibadahnya juga menjadi tidak sempurna. Sehingga karena itu sama-sama orang berpuasa, kalau dia niatnya itu diet, niatnya itu dia supaya tubuhnya lebih langsing gitu, itu tidak bagian dari beribadah. Itu bukan bagian dari beribadah, karena niat kita berpuasa itu bukan supaya langsing, tetapi bahwa mungkin dengan berpuasa itu kita menjadi lebih langsing, itu bagian dari hikmah. Tapi hikmah ini bukan hikmah yang disebutkan, tapi hikmah lain yang kita peroleh, bahwa dengan puasa itu kita menjadi lebih sehat. Walaupun kemudian kalau kita berpuasa lebih sehat, kenapa orang yang sakit itu justru diberi keringanan, diberikan rukhsah untuk tidak melaksanakan puasa? Lalu apa yang dimaksud dengan sehat di sini? Sehat yang dimaksud adalah sehat rohani, sehat yang berkaitan dengan iman, yang berkaitan dengan ketakwaan kita kepada Allah. Nah,
Kemudian yang berikutnya, banyak orang yang beribadah tapi ibadahnya itu menjadi mardud, tertolak. Karena apa? Dia tidak meniatkannya karena Allah. Sehingga yang penting kemudian dalam kita beribadah ini adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan itu harus kita laksanakan dengan niat. Dan niat yang baik adalah separuh dari keberhasilan. Niat yang baik adalah separuh dari kesempurnaan kita beribadah. Dan oleh karena itu maka marilah kita bersama-sama meniatkan ibadah kita ini karena Allah, dan kita melaksanakan puasa sebagai bagian dari kita beribadah kepada Allah. Bagaimana pembahasan selanjutnya kita akan kaji pada segmen yang ketiga. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, puasa sebagai ibadah itu juga ada kaifiyat atau ada tata cara. Kalau kita membaca Al-Quran, maka di dalamnya disebutkan bahwa puasa itu kita mulai pada saat sudah masuk bulan Ramadan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Yang kedua, kita mendapatkan penjelasan dari Al-Quran berapa lamanya kita puasa, kapan mulai, kapan selesai. Di dalam Al-Quran dijelaskan, kulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimus siyama ilal lail. Makan dan minumlah kamu sehingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian hendaknya kamu sempurnakan puasa sampai malam. Ayat ini menjadi penjelasan bagi kita bagaimana kita berpuasa, berapa durasinya. Dan kalau kita baca di dalam beberapa kitab tafsir, ayat ini diturunkan karena ada sebagian sahabat yang sebelum ayat ini turun, sahabat itu berpuasa sehari semalam. Dia berpuasa sampai malam, yang karenanya kemudian dia menjadi sangat berat, menjadi sangat lemas, dan berbagai kelemahan fisik yang lainnya. Sehingga kemudian kalau kita kaitkan ini dengan kaifiyat atau tata cara berpuasa, maka kita mendapatkan penjelasan kapan kita mulai puasa Ramadan dan berapa lama kita melaksanakan puasa Ramadan setiap harinya. Kemudian yang keempat adalah hal-hal yang berkaitan dengan kesempurnaan dari kita melaksanakan ibadah puasa itu. Puasa itu ada dimensi syariatnya atau sering disebut dengan dimensi fikihnya. Kemudian yang kedua itu juga ada dimensi hakikat atau sebagian menyebut dengan dimensi ma'rifatnya. Dimensi yang berkaitan dengan hakikat itu adalah hakikat dari berpuasa. Ada amalan-amalan yang amalan dan perbuatan itu tidak membatalkan puasa, tetapi bisa merusak kesempurnaan ibadah puasa kita. Kalau menurut fikih, puasa itu adalah ibadah yang kita laksanakan karena Allah dengan tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh dari mulai waktu fajar sampai waktu malam. Itulah definisi para ahli fikih. Sepanjang larangan-larangan itu kita tinggalkan, maka puasa kita sah. Tetapi puasa kita mungkin tidak sempurna kalau hal-hal yang berkaitan dengan hakikat dari puasa itu tidak kita tinggalkan. Apa yang bisa merusak kesempurnaan puasa kita itu? Misalnya kita mengucapkan kata-kata yang kotor. Puasa kita tidak batal, tapi tidak sempurna. Karena hakikat puasa itu kan menahan diri. Kita marah-marah selama puasa itu. Marah itu tidak membatalkan puasa, tetapi membuat puasa kita tidak sempurna karena kita tidak mampu mengendalikan amarah. Kita berpuasa tetapi menggunjing,
ya, menggunjing. Menggunjingnya mungkin pergunjingan digital gitu. Puasa kita tidak batal, tetapi tidak sempurna. Atau kita berpuasa, tetapi banyak melaksanakan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna. Misalnya ngobrol atau ngerumpi yang tidak penting, atau hangout yang tidak ada gunanya. Puasa kita tidak batal, tetapi tidak sempurna puasa kita itu. Sehingga karena itu di dalam hadis Nabi disebutkan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa yang dia tidak mendapatkan apapun dari puasa itu kecuali lapar dan dahaga. Di dalam hadis lain disebutkan, malam yada' qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun. Barang siapa yang dia berpuasa tetapi dia itu tidak meninggalkan perkataan yang tidak bermanfaat dan kemudian dia senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan dan perkataan yang tidak bermanfaat itu, maka Allah tidak menghitung puasanya itu. Kemudian yang kelima, dimensi dari ibadah puasa itu adalah hikmah. Dari ibadah itu adalah hikmah. Hikmah itu dijelaskan la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Sehingga ibadah puasa itu bukan tujuan. Ibadah puasa itu adalah bagian dari amalan kita, bagian dari ikhtiar, bagian dari usaha kita untuk menjadi manusia yang bertakwa. Sehingga karena itu maka banyak orang yang berpuasa tetapi kualitasnya berbeda-beda. Banyak orang yang berpuasa tetapi ada puasanya yang diterima oleh Allah, dan sebagian juga puasanya justru menjadi sia-sia. Karena itu maka di dalam kita beribadah hendaknya kita mengikuti, pertama adalah niat karena Allah, yang kedua mengikuti tata cara atau pelaksanaan yang disyariatkan oleh Allah dan disunahkan oleh Rasulullah. Kemudian yang ketiga, kita berusaha untuk bagaimana dengan beribadah puasa itu kita bisa mendapatkan hikmah atau mendapatkan keutamaan dari kita melaksanakan ibadah puasa kita itu. Sehingga karena itu maka mari kita niatkan puasa kita sebagai ibadah. Berpuasa itu bukan untuk diet, dan berpuasa itu juga bukan untuk kita menyiksa diri, tapi berpuasa adalah untuk kita beribadah kepada Allah, mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan sebagai kaum yang beriman. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.